5, 4, 3, 2, 1. Tutup lawange, Cuk. Oke, podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial. Namanya Mas Dwi. Halo Mas Dwi. Halo juga Sobat Bohol. Sobat Bohol. Iya, Bolo Haul. Gimana kabarnya nih? Dua orang masih ngantuk apa? Bagaimana? Apa lapar? Aman. Lapar. Aku lapar ya. Udah makan tentu. Burung ya. Ini mau bahasa Indonesia apa Jawa ini? Oh iya ya, goblok. Ini ki wong Jawa lho. Apa wong Indonesia? Lali. Ya wes, lanjut. Podcast iki episode ke piro Kindu? Iki keloro. Dewe oleh tamu seko Cebongan. Oh, Cebongan. Cebongan kok gedean? Yo, podo wae. Oke. Waduh, Podo aduh kowe. Jenenge Mas Dwi. Ya, siap. Mas Cahyo Purwono. Ngancani podcast bengi iki ben malam Jumat mau konco-konco ben tambah seru, ben ora gabut ya ta. Soalnya Mas Dwi itu pakar mistik karo mantan. Oh pakar berarti Mas Dwi. Pakar. Ojo banter-banter, Cok. Bojoku nang kene, Cok. Kok wis sing ngomong mantan. Lah terus apa title-e? Iya, engko lah gampang. Ya bengi iki dikontone Mas Dwi lah intine. Halo Mas Dwi. Ya. Udah lama gak ketemu ya. Iya. Udah 5 tahun. Pirang tahun, Du? 5 tahun. 5 tahun. Kita lagi minggu wingi ya ketemu ya. Iya. Kan rasanya kayak wis 5 tahun lah. Sakarep mulai kayak mabuk lemon, Du. Oh, lem kasol, lem uhu. Oh iya. Aduh. Bakul iki to ATK ta kowe. Alat tulisan kertas. ATK. Lakban piro saiki, Du? Lakban 5.000, Pak, ning gudangku. 5.000. Sing ireng apa sing abu-abu? Abu-abu. Sing coklat kae. Sing coklat Sing coklat ya, 5.000 ya. Murah ya. 5.000. Murah. Murah berarti. Itu murah terus. Iya. Rafia piro, Du? Saya iki membahas apa iki? Membahas warung. Terus baru. Mas Dwi kenalnya saya Mas Dwi. Oh ya, siap. Teman-teman semua ya, Sobat Bohol, saya di sini dipanggil nih sama Mas Anggit sama Mas Pandi. Oh ya, aku diundang karo cah loro iki. Karena podcast pertama tuh kayak sepi gimana gitu kan. Coba Mas. Iya, makanya aku nyampur apa ya, karena aku datangan dari Jakarta, jadi rada susah untuk berbahasa Jawa yang baik gitu loh. Oh ngono. Masih ada Jakartanya gitu, jadi rada susah. Oh berarti Dewe sok gaul kayak Ndu. Sok cool. Berarti Dewe nyampur juga ngikuti Mas Dwi, oke? Yo, nyampur wae rapopo, santai. Ya lanjut Mas Dwi. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita mau bahas apa ini malam ini nih? Berhubung disinggung Pandu tadi Mas Dwi bakal Mistik dan mantan. Iya. Mistik, berarti bahas horor. Kita kali ini mau bahas horor untuk horor. menemani Jumat kalian. Jumat kalian. Malam Jumat. kalian. Iya. Nih boleh sharing Mas Dwi pengalaman horor apa yang udah dialami? Pengalaman horor itu ketika gajian telat, Mas Anggit. Wih horor banget kok ya. Ingat Horor gitu. Oh. horor itu. Gajian telat. Paling horor nih gua aku. Iya, kabeh Mas.
kabeh pemeneh pandu lho isuk ramangan bengi ramangan turu rong dina ngampet luwe sementing ana kopi karo rokok ya dia Iya, gue surga dunia, Pak. Surga dunia. kita mah nggak susah-susah ya Piye Mas Dwi? malam Jumat nih ya membahas mulai serius ya menurut kalian di Jogja itu gimana untuk tingkat kehororannya itu bagaimana di Jogja? Kalau di Jogja apa ya? Aku belum pernah iki sih ngalami sih. Yang terkenal Pandu mungkin yang terkenal dari Pandu, Suko Pandu ki. Yang Jogja sing paling horor nggone sing ndi? Endi, Du? Keraton, Pak. Keraton ini sakral ya. Tapi saiki akeh iki ya. Akeh odong-odong ya. Jadi kayak ilang ngono lho horore. Oh, alah. Horornya lucu berarti. Kayak kowe ya ta. Nek aku sih ora ono pengalaman masalah ngono-ngono wis sih Mas, masalah horor. Tapi mungkin podcast kali ini kita sedikit kita mendengarkan pengalaman horor dari Mas Dwi yang kelihatan seru. Loh, kok aku kok kelihatan seru. Kita mulai aja ya, kita mulai nih ya. Jadi dulu aku kebetulan sama Pandu itu kan satu kampus ya. Jarak usia kita kan nggak jauh ya, Ndu ya. Cuman 2 tahunan gitu ya. Jarak usia kita ya. 2 tahun. Sisanya ketinggalan di kampus, Pak. Puluhan tahunnya sisanya ketinggalan di kampus. Ya iya betul. Iya. Gue lulus ya, gue ya. Iya. Biar dulu nongkrong nang kantin tok ya. Jadi kampus gue mbiyen ki nang Jalan Mangubumi. Iki pengalaman pertama. Ora sih sing tak inget wae, sing tak inget oke. wae. Kebetulan gue kan kampusku ki nek ra salah ana kuburane Ndu ya. Oh, ntar ya. Lah piye to? Piye to? Jarene bekas kuburan, Pak. Bekas kuburan apa ana kuburane? Jadi kampusku kuwi kan kampus yang lumayan tidak ternama di Jogja tuh. Mau disebut namanya? Enggak usah. Jangan. Nah, sebenarnya Iya, ceplosan ya. Keceplosan meneh ya. Oke. kampus terbaik kok. Kampus terbaik. Kuwi nek kuliahku kan bengi ya. Jadi mulai jam 4:30 ya Ndu ya. 4:30 tekan jam 09.00 bengi. Kelas malam, Bro. Paling larang, kelasnya paling larang gue. Kuliah kok isu. Tapi hasilnya kayak wong loro iki ya ta. Ora guna. Iki bangunannya apa? Bu. Heeh. Kon translate tetep golek Google Translate ya ta. Iya. Terus Mas? Jadi pas surup ya, maghrib ngono kuwi. Aku mbiyen nek ra salah iki numpuk tugas. Maghrib, numpuk tugas. Sing nggo kelas jam 7. Kelas jam 7. Nah, bentuknya kan nek malam yang ada hanya 2 kelas. Jadi sepi. Cuma 2 kelas. Sepi. Sing aktif mung 2 kelas. Nah, pas kuwi aku puyuh. Jam 6:30 ke jam 7. Kepuyuh. Ning toilet. Nah, itu bentuknya kan lorong. Bentuknya lorong. Aku mlaku karo kancaku. Jenenge Surya. Ri kebel juga berarti. Ora, tak peksa kebelet. Ngomong wae wedi. Iya. Intinya rada pak printing lah ya mono kuwi. Terus. Dengan lampunya temaram, hanya segelintir orang yang duduk di sana, ada yang sudah pulang karena sudah numpuk tugas. Kita berjalan dorong karena kalau diinget-inget tuh WC-nya itu di pojokan ya Ndu ya, dekat pohon besar, nek salah. Itu harus melewati beberapa kelas dulu. Nah, pas sampai kelas pojokan itu kan mati semua lampunya ya, yang hidup cuma kelas kita tok, 2 kelas itu.
Nah, pas kita lewat di sana itu seperti ada orang bernyanyi. Kancomu paling kuwi mau sebocah. Lah petengan nyanyi ngopo? Semedi apa piye? Berarti itu kancomu. Nyanyine kayak bergumam. Na 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 Mhm. na na na. Suara cewek cowok. Nah, cewek dan persis di dalam kelas itu yang sepi dan gelap. Dan bodohnya kami juga melihat ke dalam Penasaran ya kan? dan benar-benar gelap. Setelah itu kami saling berpandangan. Wah, saling berpandangan kan? Lah itu siapa, Wi? Cinta. Lanang ya, bro. Lah itu siapa, Mas? Wah, nggak tahu. Apa wujud? Nah, bisa dipastikan setelah itu kami lomba balap lari. Oh, wedi berarti Melayu. Ora, girang. Ya, wedi lah, gitu. Iya dah. Aku yang ngerti kok. Nek Mas Dwi pas kuwi seneng kok. Oh, seneng. Lanang, Cuk. Gue lanang, Cuk. Jadi setelah itu ternyata nggak cuma saya, ternyata sering yang mengalami hal yang sama. Seperti itu. Dan memang itu untung hanya kampus sementara ya, Ndu ya. Karena kampus kita ekspansi ke daerah yang lebih pinggir ya, Ndu ya. Lebih pinggir. Ekspansi ke daerah yang lebih pinggir lagi, dan di sana bentuknya seperti mall ya, Ndu ya, sekarang ya. Iya, ada kafetaria, jual bakso. Bakul bakso. Anjay, mewah berarti. Iya, mepet sawah, sebelahnya sawah kali. Saya sawah. Iya. Dan kuwi nang kono kuwi gabung karo cah kursusan. Jadi sak gedung dibagi loro, sing kiwa kursusan, sing kanan kuliahan. Dan Pandu wis tahu salah mlebu kelas kuwi. Malah salah mlebu kelas. Ya Ndu ya. Salah mlebu kelas. Mlebu kursusan aku. Karo bocah-bocah cilik. Bocah SD. Jangan gendah. Dan bodohnya Pandu nyaman. Berarti kuwi sing masalah horor ning kampus kuwi piye, Mas? Wis umum, wis jadi rahasia umum atau Umum? Sudah menjadi rahasia umum. oh, Karena itu dulu kabarnya itu rumah Demang, nggak salah. Zaman-zaman Belanda dulu itu rumahnya Demang yang hitungnya terpandang lah di daerah situ. Jadi itu ada bunker bawah tanah juga, ada tangga ke bawah, ada pohon beringin 2 ya, besar di depan kampus. Dan dengar-dengar itu sekarang jadi hotel. Jadi hotel dan banyak kasus kesurupan di sana ternyata. Sering berarti. Ya memang sudah dari dulu sampai sekarang berarti. Jadi kabarnya itu ada anak PKL itu banyak yang kesurupan di hotel itu gitu. Jadi memang ternyata itu sudah sampai sekarang pun masih ada. Seperti itu. Kuwi pengalaman pertama. Yang diingat itu. Diurutkan aja, Mas. Saya tuh sebenarnya orang yang pertama tuh tidak begitu menghiraukan ya. Dulu saya juga pernah kos nih, kita jadi anak kos di Jogja ya. Jadi tahun 2002-an. 2002 aku hitungannya angkatan lama gitu. Sama aku saya SD Jogja. Oleh nek ketemu aku ngundangnya om gue. Iya paling. Aku nang apotek tuku kondom, gue tuku permen ada. Langsung. Terus Mas Bian. Iya, jadi aku wis tau kos biyen. Itu aku golek kos iki kan awalnya sing cerak-cerak kampus lah hitungannya. Tapi karena kampusku itu di daerah
yang kabarnya sekarang di Las Vegas, Babarsari. Las Vegas. Las Vegas, jadi semua karaoke ada ya kan, kafe ada itu. Karaoke yang oke ada, karaoke yang kedip-kedip ya ono itu. Minuman keras ya dekat. Nah, sekarang jadi Las Vegas kabarnya. Nah, akhirnya aku mencari ke pinggiran. Pinggiran. Aku di sana jadi anak baru ceritanya, yang ada 2 kamar apa 3 kamar gitu. Itu ibu kosnya Ratu Gala. Sidik men kamar. Iya, kayak apa ya, pavilion lah hitungannya. Itu ibunya wis tuwa, pensiunan. Jadi ada kamar di sebelahnya itu dijadikan kos-kosan. Suatu ketika aku nyetel tape nih, kencang, dulu belum ada MP3 itu, dulu pakai tape itu. Aku banterkan lagunya kan aku banterkan. Banterkan. Oh, aku banterkan sampai tembok ndredeg gitu. Baru jeglek lampune, jebule dipateni karo bu kose. Sampai kira horor Mas. Siker. Serius. Jadi listriknya sengaja dipateni gara-gara aku nyetel kebanteran. Ternyata memang resek. Nah, kamar sebelahku itu umbah-umbah gitu, mencuci baju di atas. Dan akibat kebodohan dia membuang air kumbahannya ke bawah. Fajikur. Dan tepat mengenai tubuh dari ibu kos. Fajikur. Sehingga detik itu juga dia diusir. Dia diusir dan mengajak saya untuk pindah, untuk mencari kontrakan. Jadi kami akhirnya mencari kontrakan berdua. Ini masih lama nggak apa-apa ya, kan kita punya waktu panjang ya. Jadi setelah itu namanya Abang Udin namanya, Bang Udin ya. Dia bilang ke aku karena dia orang ngapak, ayo kita cari di mana, katanya gitu kan. Akhirnya kita putar-putar tuh pernah sampai ke ini agen kontrakan pernah. Kita bayar 50.000 jaminan dapat toh. Boro-boro dapat. Jadi udah bayar berapa puluh ribu tetap nggak dapat. Akhirnya dibalikin duitnya. Terus akhirnya kita muter-muter daerah Selokan Mataram. Yang kabarnya memang horor ya, Selokan Mataram ya. Urban legendnya kan banyak drum band segala macam. Akhirnya kita berhenti di suatu warung. Ceritanya kita terengah-engah dan ngelak ya. Jadi kita minum di sana, minum fresh tea apa fruity gitu. Berhenti dan pas kita mengo ya. Mengo bahasa Indonesia apa ya? Mengo lah, wes mengo campur. Dewi campur. Menoleh. Kita menoleh terpampang tempelan di kontrakan. Terus. Jadi kita menoleh di jendela itu ada tempelan di kontrakan. Loh. Saya tanya ke ibunya, "Bu, niki dikontrak Oh, di rumah belakang Mas, katanya, belakang warung ini gitu. Akhirnya kita ngeliat ke belakang dan memang bentuknya tuh ya terpisah dari bangunan utama, dari warungnya sama rumah ibunya. Jadi mungkin kalau orang dulu tuh bangunnya tuh pelan-pelan ya, depan dulu, tengah, baru belakang. Kalau punya duit, bangun belakangnya sampai panjang kayak gitu. Nah, kebetulan rumahnya ini tengah-tengah, tapi WC-nya ibunya dan bapaknya gabung di WC anak-anak kontrakan lah, hitungannya seperti itu. Kebetulan tuh kosong lama kalau nggak salah. Akhirnya kita DP kalau nggak salah 500.000 dulu. Nah, karena sisa satu kamar, kita mencari nih kok mubazir kalau satu kamar kosong. Akhirnya kita dapat satu orang lagi temannya Bang Udin, namanya Bang Elwan dari Semarang. Itu semua mahasiswa akhir ya, jadi memang yang paling kecil aku. Nah, pas setelah DP mereka oke, saya pulang ke Jakarta. Ternyata mereka sudah milih kamar sendiri-sendiri. Saya disisakan kamar di pojokan. Di pojokan itu menghadap sumur. Jadi ada jendela besar, tralisnya kayak zaman dulu tuh loh, besi-besi gede-gede itu. Kalau dibuka pemandangannya tuh taman yang
ora cetha lah hitungane karo sumur WC-ne dep-depan. Wis kebayang. Nah, kebayang toh. Jadi kamarnya memanjang 1 2 3, saya paling pojok dekat pintu belakang yang itu juga jadi garasi motor. Nah, itu ada pintu samping. Jadi kalau bapaknya mau ke belakang lewat situ. Nah, suatu ketika biasa saja. Tapi lama-lama gangguan tuh adalah, hitungannya ada suara harimau, suara jaran, ada yang nimpukin jendela kayak gitu. Itu bukan orang iseng. Bukan lah, kan pintunya tertutup terus yang belakang. Itu juga ya karena kami bertiga atau orang logis, jadi ora percaya koyo ngono, jadi dianggap paling suara cecak, paling itu suara apa gitu. Tapi yang paling konyol itu suatu ketika kamar depan Mas Hewan diimpeni cewek. Dimimpiin ya kan? Iya, diimpeni cewek, rambutnya panjang, bajunya putih, rada bohai katanya. Wajay. Sing duwe kos mo. Sing duwe kos ibu-ibu lho, bacila. Gitu lah. Gitu. Wah, senengnya tante-tante gue ya. Bohai. Diajak ngobrol-ngobrol, Mas Elwanya itu ceritanya, terus bangun, terus cerita ke teman-teman, ke aku sama Mas Udin. Ngomong, kamu paling cuman ini kali kangen bojomu Sinang Semarang gitu. Malam kedua Mas Udin yang diimpeni. Dan wujudnya sama ternyata, baju putih, cewek rada bohai, rambut panjang. Itu kalau nggak salah ngajak ngomong juga. 2 orang berarti dimimpiin. Ya, nah ternyata saya hari ketiga. Oh, lengkap berarti. Lengkap, kita di dodok kamar, ngajak pertemuan katanya gitu. Untungnya aku gak gelem. Nek aku gelem bablas ya tak. Lah liyane do gelem ora? Saurunge gelem tangi untungnya. Oh, jane gelem. Hah? Jane liyane gelem. Nek kowe gelem randu kira-kira. Mbok, delok sik wonge piye? Utuh wong ya? Bohai jare. Bohai ndu. Piye? Ya mbok piye koyo piye? Bohaine. Ya wis lah, asem. Ukuranmu angel nek ukuranmu. Wis angel. Ora cetha. 2D ora? Apane sing gede? 2D ora. 3D lho, fuck. Oh alah 2D. 2D ki apa? 2 dimensi, Pak. Iki bahas horor ya, bukan bahas desain ya. Mohon maaf. Oh iya. Oke. Terus Mas. Lanjut. Nah setelah itu ya mulai pada terganggu. Nah suatu ketika ada teman saya punya pacar itu anak indigo ceritanya. Zaman sekarang namanya indigo. Kalau zaman dulu mati suri, itu kan seperti itu, pernah mati suri. Mati sama suri. Bukan timun suri ya. Hah? Timun suri? Bukan timun suri loh, mati suri. Bingung. Mati suri dulu. Iya. Habis mati suri. Iya, habis mati suri. Berarti mati terus tangi meneh. Terus? Nah, dia datang ke kontrakan saya dan matanya jelalatan ke kanan, ke kiri, ke atas gitu. Seperti nggak nyaman. Terus ngerti? Terus ngerti. Lalu setelah itu dia pulang. Ngono tok. Pas sampai rumah. Ngono tok. Lah ngopo sak karepe dhek itu, arep bali arep opo? Ngatur ngopo kowe? Cilai. Bocone kok. Ora ngerti bali ngopo. Aku isih arep adus arep blonjo kan urusane dhek. Ngopo kowe sing ribet? Dijak gelut ya kowe. Biasanya kepo, Pak. Oh kowe kepo itu joget-joget lan TV kepo.
Tak kira iki wis ending, kok endingnya wis ngono tok Bali ngono to, Mas. Kok ra enak tenan. Ya ora tuh ya. Oh, wis ono lanjutane berarti. Oh isi ono. Nek ora aku cakep ora ngomong lho. Ya cikur iki. Lanjut apa enggak iki? lanjut please. Kesel ya podcast dibayar ora gitu. Setelah itu selang berapa hari ditelepon ke kontrakan. Nah kita loudspeaker tuh hitungannya kan. Itu ada orang 5 di kamar, kebetulan temanku pada nginap di semua. Terus kita dengarkan dia berbicara kalau itu lagi sebelah kamu mas, pipi kamu dingin gak yang kiri? Ternyata memang dingin. Terus akhirnya dia bilang kalau mau pindah kontrakan jangan lupa semua dicuci bersih, katanya seperti itu. Nanti ada yang ikut seperti itu. Jadi memang setelah kita ngerti kejadian itu, kita semua pas pindah semua kita cuci bersih dan nggak ada barang yang tertinggal, ya alhamdulillah nggak ada apa-apa dan aman. Dan yang paling parah tengah malam, ini sebelum kejadian Indigo itu sih, saya lagi nonton bal-balan di ruang depan. Itu jam 2 malam ya salah. Dari jendela ada suara ibu-ibu, assalamualaikum Mas Dwi, kayak gitu. Kamu berarti bengi-bengi. Oh, jam loro bengi ibu-ibu sopo ta? Aku ya hitungannya kan nggak sadar tuh itu jam 2 malam. Saya jawab waalaikumsalam bu, gitu. Pas lihat jam, ya mak perindi. Terus langsung lari ke kamar, kerukupan selimut, ta. Tinggal turu. Nah, anek uang piye? Ya ora mungkin tanggit, gitu. Jam loro bengi. Suaranya tuh halus sekali. Oh. Sehalus pantat bayi. Kenapa? Anjay. Pantat bayi. Iya, bayi tua itu. Tua. Kuliahnya Matamu. Ya buat kui pantatmu berarti. Pantatku. Kui itu ibu kos ya? Ibu gua sus turun dulu, nek ra turu digolek Pak Kos ya. Oh iya. Ya, iya. Ki mau ceritane ning kontrakan dudu ning kosan. Iya. Oh iya. Ibu kontrakan. Terus baru turu mas. Ya ora. Ya turu lah. No. Mesti ketoki ngono ra turu wedan. Ki podcast kesane ora horor malah dadi lucu. Iya, kayak aku. Terus mas. Iya kamu. Iya, de kopet. Terus. Ya, terus nabrak gitu. Beloknya kayak lurus. Jadi ya setelah itu ya akhirnya kita memutuskan untuk pindah. Kita pindah ke daerah Condong Catur. Dan di sana ya alhamdulillah sih tidak ada gangguan sih, cuman paling suara-suara aja sih biasa. Karena kita memang 3 orang yang sangat logis ya, jadi tidak begitu memikirkan masalah mistis atau apa gitu. Jadi tipe orang bodoh amat. Iya bodoh amat. Dan lucunya setelah beberapa tahun 5, 4, 3, 2, 1 tutup lawange, Cuk.